Kita mulai ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Baik ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di hari yang mulia ini ibu-ibu ya. Sayyidul minal ayyam, yaitu hari dari penghulu para hari, yaitu hari Jumat. Dan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang mungkin kalau kita lihat ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tempat ini mungkin tidak sebagus rumah ibu-ibu ya, tidak sebagus istana ibu-ibu di rumah. Subhanallah ya, banyak pernak-pernik di rumah, namun kalau kita lihat di kanan kiri kita ini masih ya tidak sebagus di rumah kita. Namun ternyata ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tempat ini ternyata tempat yang telah direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah kita belum tentu ibu ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, afdalul biladi ilallahi aw indallah masajidaha ya, sebaik-baik tempat yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadu bilad indallah aswaquha au kama qala Nabi sallallahu, afdalul biladi indallahi masajidaha wa abghadul biladi indallah aswaquha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya, dan ya, sejelek-jelek tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai itu adalah apa? Aswaquha, pasar-pasarnya. Pasar ya. Kenapa dinamakan pasar itu tempat yang tidak terlalu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu? Ya, banyak penjelasan dari para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwa pasar itu di sana banyak sekali kemaksiatan. Waliyadzubillah ya. Satu, kebohongan. Banyak nggak ibu ya? Ya mohon maaf ya, kalau ibu-ibu sebagai pedagang ya, sebagai pedagang biasanya harus berdiam diri di pasar, dan itu juga harus minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya, kita dapati banyak orang yang bersumpah kan ya, bersumpah kepada Allah atas nama Allah, namun ternyata sumpahnya itu adalah sumpah dusta ya. Seperti misalkan ibu pernah mendapati ya, bahkan saya sendiri ya, saya sendiri sering ke pasar ibu ya, belanja, karena memang kami punya usaha juga. Nah, kalau misalkan ibu nawar atau nanya ya, ini harga berapa, dijawab oleh pedagang sekian ribu, kemudian ibu menawar, boleh nggak segini harganya? Apa kata dia? Kadang demi Allah katanya, demi Allah harga itu kita belum ngambil untung. Seperti itu ya. Atau demi Allah harga dasarnya aja segini. Nah, subhanallah. Kadang banyak kebohongan, banyak sumpah palsu di pasar.
Kemudian juga ikhtilat. Ikhtilat artinya apa? Campur baur di pasar. Ibu bisa ngindari? Susah dulu ya. Apalagi yang bawa barang-barang berat itu kan biasanya ya minggir-minggir gitu, nabrak aja. Dan seterusnya. Namun tentu pasar merupakan satu tempat yang memang dari zaman Nabi SAW pun ada. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu memiliki pasar ya, memiliki pasar. Ya, namun tentu beda ya. Kalau pasarnya Umar, beliau pernah mengatakan tidak boleh ada yang berdagang di pasarku ini kecuali orang yang faqih terhadap ilmu perdagangan. Jadi tidak boleh dagang kecuali orang yang paham terhadap ilmu dagang. Ya. Sebentar Ibu, maaf. Baik Ibu ya, mohon maaf, dilanjutkan. Saya ulang, kita sedang berada di tempat yang mulia insyaallah ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu, satu hadis yang sering Ibu dengar dan bahkan ini Ibu hafalkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah sekelompok kaum, nah ini ibu ya, sekelompok orang, sekelompok kaum, mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu mana? Masjid Allah, Ibu ya, di musola, di langgar, di suro ya, yang memang sudah diperuntukkan untuk beribadah. Majtama qaumun fi baitin muyutillah. Untuk apa mereka ibu-ibu berkumpul? Yatluna kitaballah, yakni membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarrasunahu bainahum. Tidak hanya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mempelajari ya di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinah. Maka ada beberapa keistimewaan ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita di tempat ini itu punya banyak keutamaan. Ya. Yang pertama lah illa nazalat alaihi musakinah. Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Jadi insyaallah ibu-ibu ya, ibu duduk di majelis ilmu ini, Allah akan berikan ketenangan hati. Ya, insyaallah ibu ya. Walaupun banyak utang, aduh enggak ya. Banyak apa? Banyak problem. Namun insyaallah ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan dalam hati-hati mereka ibu-ibu. Ya, kecenderungan seseorang untuk sering menghadiri majelis ilmu itu akan membuahkan ketenangan dalam hati. Ya, kalau nggak percaya buktikan ibu. Jangan absen bermajelis ilmu ya. Jangan absen bermajelis ilmu. Ibarat majelis ilmu itu seperti menabung ibu ya. Kalau ibu sudah niat nih, maaf sedikit keluar dari bahasan. Ibu niat berkurban misalkan ya, terus nabung. Ya, nabung. Wah, di awal-awal semangat. Tapi telat atau dilewat 1 bulan saja, kira-kira bulan berikutnya bisa nggak? Bisa, kecuali ya bisa bagi orang-orang yang sabar. Tapi kalau
tidak sabar, udahlah berhenti saja seperti itu. Begitu juga ngaji, bermajelis ilmu juga demikian. Makanya coba usahakan untuk tidak pernah absen di majelis-majelis ilmu yang ibu sering datangi, ya, kecuali ada uzur syar'i tentu. Nah, yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita ini sedang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya apa? Rahmat artinya apa, Ibu? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saya yakin sayang pada putra-putrinya, betul ya? Kalau sayang sekali, insya Allah ya, apa yang diminta oleh putra-putri ibu dijabahi kan? Mau beli apa? Ayo, gitu ya. Mau berenang, ayo, gitu ya. Permintaan yang baik tentu ibu akan antusias, mengiyakan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang? Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menaungi kasih sayangnya kepada kita di tempat ini, insya Allah di majelis ilmu, maka para ulama menganjurkan ibu-ibu sempatkan ketika bermajelis ilmu itu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajat kita. Jadi jangan ngobrol. Ibu ya. Jangan diisi tentang ngobrol kecuali tentang pertanyaan atau apa ya. Jadi kalau bisa angkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada di naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dan yang ketiga adalah keutamaan orang yang bermajelis ilmu, ibu-ibu, itu mereka dinaungi atau duduk bersama para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk duduk bersama mereka. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau ibu lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, di depan, ini jumlahnya kayaknya bisa dihitung sama bagi jari ya. 10, 11, 15, 20. Ketahuilah ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ya secara zahir ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini itu bisa dihitung dengan jari, tapi sebenarnya yang hadir di majelis ilmu itu tidak terkira. Tidak terkira jumlahnya. Siapa yang hadir? Para malaikat. Para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jumlahnya kita tidak mengetahui, Allahu a'lam bissawab. Allah yang mengetahui jumlahnya. Jadi tenang saja ibu. Ya. Jadi jangan sampai kalau nanti nggak banyak, besoknya nggak hadir lagi gitu ya. Kalau nggak banyak lah paling 5, ngaji di sana mah 5 saja. Kayaknya kok sepi, nggak semangat. Kenapa? Ya, jangan ibu-ibu ya. Justru kalau banyak ngobrol ibu. Ya, apa nemenin anak jajan. Akhirnya nggak dengerin ustadz ngomong. Nggak dengerin kajiannya. Ditanya gimana? Habis dari mana? Dari kajian tafsir ustadz itu. Apa hasilnya? Pokoknya begitu dah. Allah Ustaz ya. Jangan. Justru bagaimana ya? Bahkan ada yang mengkritik kan ibu ya. Jadi misalkan ini, kalau ada ustadz dari luar, ibu langsung datang. Tapi ustadz yang di dekat-dekat rumah yang sering kajian rutin malah nggak bisa dihadiri. Kebalik ini sebenarnya. Kenapa? Karena yang mengokohkan iman itu bukan yang kayak gitu. Bolehlah sesekali ibu ada takbir akbar di ini, ibu datang, boleh. Ya, kalau ada ibu bapak sempat, anak juga sempat. Tapi yang justru yang dekat, yang rutin, misalkan pembahasan tentang fikih, tentang muamalah, apalagi insya Allah pada hari ini kita ini mencoba ibu ya, ini baru dicoba. Saya kemarin sampaikan dicoba dulu nih, jangan sampai nanti langsung dipatenkan insya Allah di setiap Jumat gitu. Karena saya harus bagaimana ibu dulu nih, udah dipatenkan nanti ternyata pembahasannya tidak menarik, ya, tidak menarik, tapi terus kemudian menyinggung terus. Udahlah berhenti aja, jangan yang itu. Bisa aja ya. Tapi silakan ibu nanti sampaikan kalau pengen sampaikan lanjut insya Allah ya. Nah itu ya. Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat keutamaannya ibu. Jadi yang pertama, keutamaan bermajelis ilmu itu satu, Allah akan berikan ketenangan dalam hati-hati orang yang bermajelis ilmu. Yang kedua, apa tadi?
Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya. Yang ketiga, Allah mengutus para malaikat yang duduk di sekitar mereka. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, yaitu nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu tersebut itu dipamerkan di depan para makhluk Allah yang dekat dengannya. Siapa yang dekat dengannya? Para malaikat. Jadi dipamerkan ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama mereka si fulana, si fulana, si fulana. Subhanallah. Ibu ya. Dipamerin di malaikat mah enggak seru, Ustaz. Pengen dipamerin di depan siapa? Di depan orang. Itu senang saya. Iya ya. Ya sebagai gambaran saja ibu-ibu ya. Sebagai gambaran saja ketika ibu misalkan ya. 17 Agustus misalkan. Anak ibu lomba apa di sekolahan? Lomba tahfiz Quran ya. Ternyata anak ibu adalah peringkat pertama. Maka dipanggil pas pembagian juara. Juara pertama tahfizul Quran Ananda misalkan Yahya Rozan, anak saya. Putra dari bapak ini. Nah, saya kan bangga ibu ya, bener nggak? Anda nama saya dipamerin. Dipamerin. Itu baru di depan orang. Bagaimana di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya, oleh karena itu subhanallah ibu-ibu, tidak ada ruginya ketika kita mengagendakan untuk bermajelis ilmu. Ya, oleh karena itu Nabi pernah menganjurkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, taman di antara taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Halaqatul dzikr atau kama qala, ya, yaitu majelis zikir, maksudnya majelis ilmu ibu. Itu dinamakan oleh Nabi SAW itu adalah taman di antara taman-taman surga. Taman, kalau ibu menyebut taman itu konotasinya apa? Kalau ibu ngajak anak ke taman yuk, kira-kira kenapa ibu ngajak ke taman? Indah, bener ya? Indah, sejuk, nyaman. Apalagi seger, ya, ngilangin stres. Banyak kerjaan di rumah. Misal ya, artinya ketika ibu mengatakan taman, maka ibu konotasinya udah indah sekali. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa majelis ilmu itu dinamakan oleh Nabi SAW itu raudhah min raudhitil jannah, min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Apalagi bukan taman di sini ibu, taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini adalah tempat yang sungguh nyaman. Demikian juga majelis ilmu. Sekali lagi, saya nggak mau banyak bicara ibu-ibu. Kalau pengen membuktikan bahwa taman di antara taman-taman surga itu majelis ilmu ini menjadikan kita tenang hati, lakukan berkali-kali. Yakin. Ya. Karena orang yang tidak atau bahkan jarang, bahkan tidak ya sama sekali tidak pernah mendapatkan siraman ilmu, kering hatinya ibu. Kering hatinya. Kalau hatinya udah kering, ini dikhawatirkan nanti futur. Apa arti futur? Ibu sering bilang kan, ibu itu mau udah futur. Maksudnya apa futur? Qillatul ghirah. Artinya menurun ghirah. Gairah untuk bermajelis ilmu. Nah, ini berbahaya dan ini bisa menyangkit siapa saja. Menjangkit siapa saja ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Hatta terhadap para ahlul ilmi. Faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari demikian. Dulunya ya, ibu-ibu sering ngaji ya, menjadi panitia kajian ibu-ibu, semangat. Bahkan tidak sedikit mengorbankan waktu, mengorbankan harta, tenaga untuk menjadi panitia majelis ilmu. Ternyata ibu buka usaha. Usahanya usaha kebuli, misal. Terus kemudian berhasil. Ibu sampai memiliki 15 cabang. Nambah 25 cabang. Nambah 30 cabang. Nambah. Ibu sibuk. Karena biasanya bendaharanya ibu. Ya. Kalau bapak takut nggak teliti. Kalau ibu kan teliti masalah uang. Ibu
Akhirnya apa? Dicolek sama, "Bu, ayo kita mau ngadakan kajian nih." Ya. Sibuk saya sekarang. Udah mulai nih. Insya Allah minggu depan hadir. Minggu depan lagi, tambah sibuk lagi, tambah sibuk lagi, tambah sibuk lagi. Yang pada akhirnya tidak ingat lagi kajian. Faliyadzubillah. Ini bisa menjangkit siapa saja ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berupa usaha, apa saja. Mungkin karena bergaulnya salah, bergaulnya sama orang-orang yang tidak pernah ngaji, akhirnya apa? Ikut nggak ngaji, itu juga bisa. Ya, oleh karena itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, jangan putus semangat walaupun kajian kita ini relatif sederhana. Jangan, karena bukan masalah sederhananya, tapi karena apa yang kita ingin dapatkan, insya Allah ingin menjadikan kita itu menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Dan yang kedua ibu-ibu, saya kemarin bertanya ya, yang mengisi di sini dulunya siapa? Kan begitu ya. Dan dijawab, masya Allah, itu senior saya semua tuh. Ibu ya. Di sini, di tempat sini juga ibu ya. Nah, insya Allah, ibu Ustaz siapa kemarin? Ustaz Zainal Soleh. Ya, subhanallah, itu kakak kelas saya ibu ya. Kakak kelas saya. Masya Allah, makanya saya malu nih, makanya dicoba dulu ya, jangan sampai nanti ini, dicoba dulu. Kemudian siapa lagi itu? Umu Ihsan, benar ya? Nah, subhanallah, itu juga luar biasa. Ya. Namun mudah-mudahan ya minimal kalau pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ini nggak apa-apa buat silaturahmi saya buat ke ibu-ibu semua ya. Baik ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini mengenai insyaallah ini mengenai materi yang sangat apa ibu? Sangat muhimmah ya, sangat penting. Kenapa sangat penting ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena materi ini adalah materi yang berat. Berat banget ibu ya. Tapi tidak mengapa, saya mendampingi ibu ya, bukan saya mengajari ibu. Ya, perlu dicatat baik-baik ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengajari ibu-ibu, namun saya ikut belajar. Saya mendampingi ibu-ibu untuk bersama-sama mempelajari satu ilmu Allah ini, yakni mengenai bahasan masalah akidah. Masalah akidah. Masya Allah ya. Tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Sebelumnya ibu-ibu, ibu pernah mendengar kalimat-kalimat bahasa apa kalimat kata tauhid ini, Bu? Sering ya? Sering. Artinya apa? Mengesahkan Allah subhanallah ya. Dalam hal apa? Dalam hal? Terus apa lagi? Dalam masalah beribadah. Kemudian? Hanya itu apa ada lagi? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Perbuatan Allah ya. Kemudian yang ketiga mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. 3 ternyata ibu ya. Cuma maksudnya ini jadiin satu. Nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Jadi jangan sampai nanti terputus nih pembahasannya. Karena pembahasan ini saya tidak mau buru-buru ya Bu ya. Dan ini saya pengen betul-betul detail insyaallah ya. Saya mendampingi ibu-ibu semua. Tauhid, makna tauhid. Maka di bab yang pertama dari buku yang sudah ibu miliki, ibu punya buku-buku? Nah, belum ya? Baik nih, ibu bukunya ini ya, kalau mau diadakan ibu terjemahan saja. Nih, bukunya ini ya. Bukunya ini panitia.
panitia yang ini ya, yang mengadakan ya. Ini kalau ada ya. Oh, siap nanti di ini ya. Nah, ini ya buku ini ya. Namun kalau ibu punya kitab aslinya, ini juga boleh. Ya ini, ini kitab aslinya, tapi isinya ibu kalau bisa baca boleh. Insya Allah. Baik ya. Iya. Ya ini kan jangan sangka ibu, kadangkala yang duduk bersama ibu tuh ternyata sudah pandai membaca kitab gundul. Begitu bisa ya? Iya. Kalau ibu tahu nih, kadangkala di majelis-majelis para ulama itu yang duduk juga ya, di sana di Saudi misalkan, itu yang duduk di depan biasanya itu mereka juga para pelajar, para mahasiswa yang sudah tentu sedang menuntut S1, ada S2, ada yang S3 di Saudi sana. Jadi banyak orang yang justru yang duduk di majelis ilmu sudah bisa membaca kitab gundul. Tapi ya tentulah di atas langit pasti ada langit. Jadi oleh karena itu ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mendampingi kalau memang ada kesalahan dalam penyampaian, nggak apa-apa disampaikan. Ustadz, itu saya pernah baca di kitab ini ternyata tidak begitu. Ah, bisa saja. Ya. Apalagi ilmu yang insya Allah kita sampaikan ini adalah ilmu mengenai ilmu tauhid. Ya, Masya Allah. Jadi lebih ahsannya memang ibu punya bukunya. Biar ada panduan. Ya Bu ya. Biar ada panduan. Oh seperti itu. Walaupun ini belum ada syarahnya ya. Ini matannya. Maksudnya penjelasan dan penjabarannya insya Allah saya bantu dengan referensi kitab-kitab yang lain dan penjelasan para ulama yang lain. Baik, judul kitab ini adalah Kitabut Tauhid. Ya, sebagian tadi saya sudah tanyakan makna tauhid dan Masya Allah ibu-ibu sudah tahu. Namun tidak mengapa kita akan ulang kembali. Mungkin ada yang belum mengerti dan mengetahui apa sih tauhid. Kita akan belajar di sini hakikat tauhid, kedudukan tauhid, keutamaan tauhid, keistimewaan tauhid. Masya Allah ya. Kemudian tentang kabar bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga tanpa hisab. Wah, subhanallah ya. Itu apa sih yang menjadikan orang masuk surga tanpa hisab dengan tauhid? Tauhid itu apa? Ibu kan harus penasaran nih. Kayak ibu misalkan gini, mendengar orang apa sih namanya? Ada misalkan ada gratis umroh, misalkan Bu ya. Ada tetangga saya itu gratis umroh. Kenapa dia gratis ya? Kan ibu pengen penasaran. Ya, ternyata dia misalkan menghadiri acara apa dan kemudian ada door prize. Door prize-nya adalah satu, diantaranya adalah umroh gratis. Akhirnya apa? Ibu sering datang tuh. Kalau ada acara itu ibu datang. Nah, begitu juga ketika Nabi SAW, Allah dan Nabi SAW itu menghabarkan bahwa orang yang diantaranya orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa apa? Tanpa dihisab, dihitung amalnya berapa, ininya berapa. Pokoknya kalau dia bertauhid dengan semurni-murninya, maka dia masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sedang belajar dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan demikian ibu-ibu ya, masuk surga tanpa hisab. Namun tidak gampang ternyata. Harus kita bisa bertauhid, harus mengetahui tauhid dulu. Jangan sampai kita berusaha ingin menjadi orang yang bertauhid tapi kita belum memahami ma huwa at-tauhid. Apa itu tauhid? Nah, oleh karena itu penting sekali nih Bu nih. Ini bahasan min babil awal ya. Ini dari kitab dari bab awal nih Bu.
Kitabut Tauhid. Kalau ibu ada Al-Quran, silakan. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala adalah surat Al-Adzariyat 56. Ada mushaf Al-Quran? Kalau ada mushaf silakan ibu buka. Ya, surat Adzariyat ayat 56. Yang bunyinya apa? Wah, ini udah hafal ibu pasti nih. Yakni yang bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Hafal ibu ya ayat ini ya. Hafal insyaallah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan makhluk yang dinamakan dengan jin dan makhluk yang dinamakan dengan ins, manusia, ya, illa liya'budun, kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Ini makna di Al-Quran terjemah ya. Namun makna dari beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah maksudnya. Ini dalil yang pertama. Nanti kita sebutkan insyaallah sisi pendalilannya di mananya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul, kata Allah nih, pada setiap umat. Tugasnya apa? Rasul tersebut untuk menyuruhkan ani'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut. Tauhid itu setiap yang diagungkan selain Allah. Ya, bisa bentuknya berhala dan seterusnya ya. Nah, ini ayat yang kedua yang menjadi dalil. Ini baru saya baca ayat-ayatnya ya. Ibu bisa tulis. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, ini ayat dan seterusnya ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Selain siapa? Selain Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan sampai akhir. Ya, ibu bisa baca artinya. Namun di sini disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana di awal ayat 23 ini. Baik, kemudian ayat selanjutnya di surat An-Nisa ayat 36. Di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah ya, itu dalil-dalil yang sudah
ada di buku ini, dan saya tambahkan ibu bisa buka juga di surat Al-An'am 151 sampai 153, baca sendiri ya. Kemudian juga hadis. Ini kan dari Al-Quran tadi ya. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Ini kan baru saya memperkenalkan dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala di buku ini, yang insya Allah ibu akan memilikinya ya. Nah, kemudian dalil selanjutnya, ini dari hadis ya. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu mengenai yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, yang beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Jadi dulu Mu'adz itu duduk di belakangnya Nabi, ya, duduk di belakangnya Nabi untuk dibonceng. Ini salah satu ininya Nabi SAW, ibu ya. Jadi ibu tuh tidak Nabi SAW tuh nggak sombong ya. Misalkan ibu nih bawa mobil, ibu ada yang bisa nyupir? Nah, ada temennya nih, ibu-ibu juga ya, bukan bapak-bapak. Mau kemana bu? Mau ke pasar, ikut saya gitu ya. Jadi jangan cumatin gitu doang ya. Lewat gitu ya. Mu'adz bin Jabal pernah bonceng. Nah, ketika bonceng Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz. Nah, disebutkan di sini, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Qala la tubashiruhum fayattaqilu. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW ya, di atas keledai. Kemudian beliau berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Hai Mu'adz, kamu tahu tidak apa hak Allah kepada semua hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Nah, ini ya, berbicara tentang hak. Hak itu, kalau hak Allah kepada hamba, maksudnya kewajiban seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah. Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu jawabannya. Nah, ini metode Nabi, ibu-ibu sekalian rahmatullah. Metode Nabi ketika ingin memberitahukan kepada orang, itu dengan berupa pertanyaan, ibu. Dan ini termasuk trik dan adab nih. Ketika kita nih ya, mau memberitahukan kepada sang anak atau kepada orang lain, agar anak itu tidak langsung tersinggung, bisa dengan metode apa? Bertanya. Ya, bertanya. Mas, tahu nggak itu menara itu untuk apa? Oh, nggak tahu saya. Nah, baru tahu. Menara itu dibikin buat naro speaker. Gitu ya. Biar speakernya kenceng, gitu ya. Itu maksudnya metode bertanya, tidak apa-apa. Jadi kalau langsung ngasih tahu tuh karena kayak sok tahu, ibu ya. Tapi kalau metodenya seperti itu, dan ini bisa dipakai insya Allah. Nah, apa jawaban Nabi SAW atau penjelasan Nabi? Wa haqqul ibadi 'ala Allahi wa haqqullahu 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada semua hambanya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, itu Allah itu diibadahi dan jangan sekali-kali disekutukan dengan selainnya. Artinya di sini disebutkan hak Allah itu adalah ditauhidkan dalam ibadah. Ya, ditauhidkan dalam
masalah ibadah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah apa? Hak hamba, kalau si hamba ini sudah beribadah tanpa menyekutukan Allah dengan selainnya, maka dia memiliki hak yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alla yu'adziba, orang ini tidak akan diazab, orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Man la yusyrik bihi syai'a, barang siapa yang ketika beribadah itu tidak menyekutukan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena di tempat sana nanti hanya ada 2 tempat, kalau enggak neraka ya, kalau enggak surga ya neraka. Kalau tidak dimasukkan ke neraka kemana? Pasti ke surga. Maka disebutkan alla yu'adziba, orang-orang yang beribadah tanpa menyekutukan Allah, dia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dalil-dalil yang ada di buku ini. Selebihnya kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan sampai ya pembahasan. Dan ibu mohon kalau misalkan terlalu cepat Ustaz atau gimana, mohon disampaikan ya. Dan kalau memang misalkan kau belum paham juga bisa ditanyakan. Ya. Kalau memang bisa belum paham bisa ditanyakan seperti apa. Nanti ada sesi pertanyaan insyaallah ya. Baik. Judul kitab ini itu adalah Kitabut Tauhid, Ibu ya. Judul kitab ini adalah Kitabut Tauhid. Ya. Menunjukkan bahwa tujuan buku ini buku ini Bu, atau kitab ini itu adalah dari awal sampai akhir itu akan berbicara tentang tauhid, Ibu. Berbicara tentang ilmu tauhid. Namun sekali lagi tadi kita harus tahu mengenai ilmu tauhid ini. Kita akan bicarakan di sini mengenai definisi tauhid itu apa, syarat-syarat tauhid itu apa, keutamaan tauhid itu apa, dalil-dalilnya, buahnya, konsekuensinya, dan penyempurnaannya dan selainnya. Jadi lengkap insyaallah di buku ini kita akan belajar mengenai ilmu tauhid. Ya, demikian juga pembahasan tentang lawan dari tauhid. Apa Ibu? Syirik. Lawan dari tauhid itu syirik. Bukan sirik ya. Bukan sirik tapi syirik. Kalau sirik apa? Sirik usil ya. Sirik banget sih Ibu itu ya sama saya ya. Ya. Gitu. Jadi usil, iri. Gitu ya. Ibu sering lakuin yang ini enggak? Kalau yang ini mah sering saya Ustadz ya. Sirik saya. Iri gitu ya. Ya ada mobil parkir di depan rumah tetangga, sirik. Ya, iri. Aduh, itu udah beli mobil aja ya. Sedangkan itu tamu itu Bu. Tamu dari jauh, makanya nginep gitu ya. Dikira mobil dia. Sirik. Bukan sirik, tapi syirik. Ya bishin. Syirik itu syaroka. Apa artinya ya? Sekutu. Bersatu. Beberapa itu jadi satu gitu. Itu syarikat. Tahu syarikat ya Bu ya? Bersyarikatan bangsa-bangsa. Berarti itu kumpulan dari beberapa bangsa ya kan? Kalau ibu di perusahaan atau suaminya di perusahaan, suami saya ikut syarikat. Ikut syarikat maksudnya apa? Ikut gabung di syarikat pekerja, maksudnya perkumpulan pekerja. Nah, maksudnya syirik itu maksudnya yaitu kan lawannya tauhid. Kalau tauhid kan satu aja ya, Bu ya. Syirik berarti bukan hanya satu, digabungin gitu. Berkumpul dalam penyembahan. Sesekali nyembah dia, sesekali nyembah Allah. Ini namanya syirik.
Sesekali nyembah Allah, sesekali nyembah dia, itu namanya syirik. Ibu diingetin, Bu, ibu jangan berbuat kesyirikan. Emang kenapa? Saya nggak berbuat syirik, saya nyembah Allah kok. Iya, ibu nyembah Allah, tapi sesekali nyembah dia juga, gitu ya. Saya nyembah Allah, ya justru yang namanya syirik itu nyembah Allah dan nyembah selainnya. Kalau langsung nyembah selainnya, nggak nyembah Allah, namanya kafir. Bener nggak? Kalau orang menyembah selain Allah langsung nih, Allah tidak disembah, maka kafir. Makanya kan banyak orang yang tidak ngaku syirik kalau diingatkan. Nah, tauhid, ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nih ini udah masuk di pengertian tauhid, walaupun ibu sudah tahu tadi. Kita rinci dari dasar. Jadi pembahasan kita, jadi sesekali nanti saya mengucapkan tauhid. Itu kata-kata dari mana sih tauhid itu? Apakah ada sunnahnya dari dulu mengatakan tauhid itu? Maka kita bahas ini ibu-ibu. Tauhid itu masdar. Nah, masdar itu apa ya? Kalau ibu yang pernah belajar bahasa Arab, masdar artinya apa? Masdar itu artinya sumber ya. Maksudnya kata, sumber katanya, asal katanya. Nah, itu maksudnya ya. Asal kata dari tauhid itu adalah kalimat wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya secara bahasa itu yang ibu sampaikan tadi, apa tadi? Mengesakan. Esa. Apa artinya esa? Esa artinya apa, Ibu? Tunggal. Tunggal itu artinya apa? Tunggal ya. Tunggal. Kalau satu itu, wallah alam ya, saya pernah baca, kalau satu itu gabungan dari beberapa jadi satu, itu satu. Contoh ya ibu ya, ibu punya spidol nih. Ibu punya spidol, ini spidolnya berapa nih anak-anak? Satu. Tapi ibu bilang, ini spidol satu, tapi terdiri dari tutup, terdiri dari tintanya, terdiri dari apanya, itu namanya satu katanya. Makanya esa itu tidak bisa dimaknai satu, tapi maknanya tunggal. Tapi pemahaman kita ya tunggal ya satu gitu Bu ya. Ya udahlah gitu ya. Tapi lebih detail lagi seperti itu sebenarnya Ibu. Ya. Jadi bahasa Arab itu Ibu ya, itu kadang kala diterjemahkan di kita itu apa namanya ya? Maknanya sama. Coba Ibu nih. Ibu yang udah belajar. Aksun, ain, sin, kaf. Itu artinya apa? Aksun, artinya lawan. Artinya lawan. Kalau ibu buka di ini ya, di mana? Kamus. Lawan, artinya lawan ya. Tapi ada kata lagi di bahasa Arab namanya bidun, dod, dal. Itu kalau ibu buka di kamus bahasa Arab, Indonesia Arab, itu juga dimaknai lawan juga. Dimaknai apa? Lawan juga. Aksun lawan, bidun lawan. Itu yang benar mana? Maksudnya yang disebut lawan itu antara A dan B gitu ya. Itu yang mana? Apa yang aksun apa yang didun? Ternyata dua kata ini walaupun sama maknanya di kita, itu beda maksud ibu-ibu. Beda maksud. Jadi misalkan nih, aksun, benar-benar nggak kebalik nih ya. Itu maknanya adalah lawan tapi masih memiliki opsi yang lain selain dua. Saya bilang gini, kalau ibu lagi lomba apa namanya? Lomba notok kendil. Waktu apa? Waktu Agustusan. Ibu matanya ditutup ya. Ketika ibu matanya ditutup, dibilang boleh satu orang untuk memandu misalkan. Nah,
Ibu dibilang gini, jangan ke kanan. Ibu kemana? Jangan ke kanan gitu ya. Berarti ibu gimana? Bisa ke belakang, bisa ke belakang, bisa ke depan, itu ya. Terus kemudian bisa ke kiri. Karena yang penting jangan ke kanan. Jadi ada opsinya banyak. Pokoknya yang penting jangan ke kanan. Bisa ke depan, bisa mundur, bisa ke kiri, atau bisa naik. Pokoknya opsinya banyak. Ini lawan, aksun. Ada lagi namanya diddun. Nah, kalau diddun, sekali lagi mudah-mudahan nggak salah ya, itu lawan yang kalau nggak A ya B. Nah, itu. Ini yang dimaksud di sini. Kalau tidak syirik ya tauhid. Aku mah nggak syirik, nggak tauhid, terus tengah-tengah saya mah. Ini nggak bisa. Saya mah nggak ikuti sunnah, nggak bidah juga. Nggak bisa. Kalau ini dua ini nggak boleh. Kalau sampean tidak di sunnah pasti di bidah. Kalau kalian sampean nggak di sunnah, nggak di bidah pasti itu did. Tuh Bu ya, bahasa Arab seperti itu Ibu. Makanya kita harus belajar bahasa Arab ya. Itu ada contoh lain, misalkan ada am, ada au. Ada am, ada au. Artinya atau, dua-duanya atau. Tapi penggunaan am untuk apa? Penggunaan au untuk apa? Tuh. Baik. Kita juga akan belajar mengenai kesyirikan. Ya, insyaallah di bab-bab selanjutnya insyaallah. Baik, sekali lagi tauhid masdarnya wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya itu mengesakan atau menunggalkan sesuatu, menunggalkan. Ini lughah. Makna lughatan, mengenai maknanya secara bahasa itu. Namun secara syar'an, yaitu pembahasan makna dari tauhid mengenai syar'an atau istilahan, itu disebutkan dalam sunnah Nabi SAW Ibu nih. Nah nih Bu ya, di antaranya adalah sabda Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala beliau diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di negeri Yaman. Ini tauhid mengenai istilah. Menurut istilah. Apa artinya Ibu? Nih, innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini makna secara istilah, makna dari tauhid. Innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Yang disebut ahlul kitab itu siapa Ibu? Orang yang menerima kitab. Bu ya, siapa yang orang menerima kitab? Yahudi dan Nasrani. Mereka menerima kitab kan? Makanya agama itu bagi dua Ibu. Agama itu terbagi menjadi dua. Ada agama ardi, ada agama samawi. Agama ardi, agama bumi, dan agama langit. Agama ardi maksudnya agama yang ada di muka bumi ini, maksudnya yang dibuat oleh orang. Apa Ibu? Ibu bisa menyebutkan A, B, C, D gitu ya. Nah sekarang agama samawi, agama dari langit. Itu maksudnya adalah agama yang awalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Hanya saja Yahudi dan Nasrani ini sudah dimansuh, sudah dihilangkan dan disempurnakan oleh agama Islam dengan lafaz innadzina indallahil Islam. Agama yang satu-satunya agama yang Allah akan ridhoi, Allah terima di sisinya adalah Islam. Tapi ini dua agama ini pernah memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kitab.
Makanya disebut ahlul kitab, mereka yang mendapatkan kitab. Maka kata Nabi, maka jika engkau mendatangi mereka, ya, fa idza ji'tahum, apa yang dilakukan? Fad'uhum ila asyhadu alla ilaha illallah. Maka serulah mereka agar mereka bersaksi, asyhadu ay yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah saja, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka dakwah yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal agar disampaikan pertama kali kepada mereka adalah mengenai, ya, wa'bud ilallah, ya, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya ini tauhid. Ya, ini tauhid, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tauhid ya secara istilah ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dalam sebuah riwayat, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali wahai Mu'adz kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam sebuah riwayat lain, ini hadis riwayat Bukhari tadi ya, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali pada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dalam sanadnya, ya, dalam sunannya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka ya Mu'adz adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Nah, ini ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini baru makna mengenai tauhid. Menunggalkan Allah dalam ibadah, menunggalkan, mengesahkan Allah dalam beribadah. Nih, jadi tauhid itu bukan nama yang baru ibu-ibu ya. Tauhid itu bukan nama yang baru. Jadi jangan kalau ada yang mengatakan itu kalimat tauhid itu kayaknya baru gitu kan. Tidak ada contohnya kalimat tauhid itu. Ini kita sebutkan banyak dalil. Bahkan dalam hadis, ini sedikit panjang ibu ya, saya baca. Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan selainnya, anna rajulan lam ya'malu minal khairi syai'an qattun illa tauhid. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ibu yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali kecuali satu, apa? Tauhid. Ya, dia tidak pernah mengamalkan kebaikan satu pun kecuali satu saja, tauhid saja. Falamma hadarathu alwafat qala li ahli, maka ketika dia hendak meninggal, mau mati, meninggal, maka dia mewasiatkan kepada keluarganya, li ahlihi, idza ana mittu, jika saya mati, ini kata orang ini ya, fakhuduni wakhruquni, maka ambillah jasadku, kemudian
wahruquni, bakar jasadku, hatta tad'uni humamah, sampai hangus, ya. Summat hanuni, kemudian apa namanya ya, digiris itu apa ibu ya, digiris, pokoknya dihancurin ya, pakai mobil atau pakai apa gitu ya, sampai menjadi debu, Summazruni fil bahri, kemudian debu itu sebarkan di bahar artinya apa? Lautan, ya. Kemudian fafa'alu bihi dzalik, kemudian dilakukan oleh keluarganya ketika si orang ini yang tidak memiliki kebaikan kecuali tauhid meninggal, dibakar jasadnya, diremukin, dihalusin, dan kemudian disebar di lautan. Qala fa idza huwa fi qabadatillah, tiba-tiba berada pada genggaman Allah, maka Allah berkata kepadanya. Tiba-tiba ternyata pas waktu disebar itu ternyata memang itu di genggaman Allah. Tidak jadi mungkin ya. Maka bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, "Maha malaka ala ma sana'ta?" Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Maksudnya memerintahkan keluarganya untuk menghanguskan jasadnya dan dibuang ke lautan. Maka jawab sang mayit apa ibu? Qala makhafatu. Saya itu melakukan ini karena takut kepadamu ya Allah. Nah itu karena tauhidnya tadi ya. Qala, maka apa kata Allah ibu? Faghfarallahu lah, ya, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara tauhid ibu. Ini ibu ya, kalimat tauhid ada dalam hadis ini. Artinya saya mengulangi kembali bahwa kalimat tauhid itu bukan lafaz baru. Nah, ada yang mengatakan tauhid, apa tauhid itu? Ada banyak hadis yang menyebutkan. Ini saya lengkapin aja. Makanya tadi saya sampaikan tidak mau buru-buru ibu ya. Tapi kalau mau buru-buru jadi lama banget, nggak apa-apa. Toh kita nggak ingin buru-buru banget ibu ya. Pengennya cepat selesai. Ini baru beberapa hadis. Nah, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Insya Allah 10 menit ke depan untuk kalau ada yang tanya jawab. Demikian juga ibu nama Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah tauhid itu juga sebagaimana datang di sebuah hadis, beberapa hadis. Hadis Jabir bin Abdullah ya. Fa ahalla bitauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kok kayak mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Subhanallah ya. Ibu, semoga Allah mudahkan ya. Iya ibu ya, masya Allah. Ibu jangan pesimis. Emang ibu jangan bilang saya mah nggak bisa ke sana Ustadz. Emang kenapa? Banyak anak nggak bisa ke sana. Ya bisa aja anaknya gitu ya. Nah, fahalla bitauhid, maka para ahlu tauhid pun menyeru. Nah, ini Bu ya. Nabi mengatakan apa? Jabir bin Abdullah mengatakan apa? Fahalla bitauhid. Dan ahlu tauhid itu menyeru. Nah, menyeru itu maksudnya tadi mengatakan atau membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ini kalimat ini ternyata disebutkan oleh ulama terdahulu, bahwa tauhid itu bukan datang baru ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi terakhir ibu-ibu, makna atau istilah tauhid ini bukanlah istilah yang baru, Bu ya, istilah yang baru. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku ya, kadangkala judul-judul mereka juga seperti judul atau menggunakan menggunakan kalimat tauhid, kitabut tauhid. Iya, kitabut tauhid. Di antaranya ibu bisa cek ya. Kitabnya Ibnu Khuzaimah itu judulnya apa? Kitab Tauhid. Kemudian juga
kitabnya Ibnu Mandah itu juga namanya kitab tauhid. Ya, Al-Imam Bukhari membawakan hadis Mu'adz bin Jabal di atas dalam kitab sahihnya, dalam kitab tauhid juga. Subhanallah. Ini pengenalan yang awal ibu-ibu di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui makna atau kalimat tauhid itu sendiri. Karena apa yang kita pelajari di buku yang super tebal ini, Bu ya, itu akan belajar, akan mempelajari mengenai rincian, mengenai tauhid. Baik dari maknanya tadi sudah kita sebutkan, kedudukannya, hakikatnya, konsekuensinya, keutamaannya, dan seterusnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan perdana, tapi sekali lagi saya ulang kembali, ini pertemuan perdana, silakan didiskusikan. Karena gaya menyampaikan saya seperti ini, ya mungkin ada yang sepanang ya. Kalau saya nggak bisa sepanang, saya biasa aja ibu ya, biar nanti ibu tidak jumut, nggak kaku gitu ya. Itu yang penting. Misalkan memang ketika sedang materi tidak ada obrolan, itu afdhalu ahsan. Namun ketika misalkan ada sesuatu yang ditanyakan, itu nggak apa-apa, bisa ada yang disampaikan. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal silaturahmi kita, ya. Yakni bersama-sama kita belajar ya. Jadi jangan sampai ibu ini, insya Allah saya ingin mendampingi ibu, artinya belajar, bukan saya mengajar. Ya, gitu. Karena saya juga baca kitab. Referensi yang saya sampaikan insya Allah dari beberapa kitab yang saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu kalau ada soal mengenai bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, atau sedikit atau hal-hal yang lain kalau memang ada pertanyaan. Monggo ibu. Jangan malu. Kalau nggak ada saya yang tanya ibu. Kalau nggak ada saya yang bertanya ke ibu. Bisa ya? Iya, ya Allah. Ada? Iya, baik ibu ya. Saya tanya ibu ya. Ini murojaah juga. Apa keutamaan bagi orang yang bermajelis ilmu ibu? Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. 1, menenangkan hati. 2, Masya Allah, mendapat rahmat. Kemudian para malaikat mengitari kita duduk ya. Kemudian keempat, Masya Allah ya. Berarti besok disediain hadiah nih bu. Ya, hadiah bagi siapa yang bisa menjawab seperti itu ya. Baik, kemudian makna tauhid secara bahasa apa ibu tadi? Mengesahkan atau meninggalkan sesuatu gitu ya, secara bahasa kan ya. Nah secara istilah, secara syar'i, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya baik ya. Baik. Dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'alif ini, penulis ini, kan banyak tadi nih, surat apa aja. Coba ada yang hafal nggak ibu? Ad-Dzariyat 56 bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, illa liya'budun. Nah ini jawaban ya mumtaz insyaallah. Ahsan wa afdal kalau ibu-ibu bisa hafal ya. Itu kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Itu dalilnya ini loh, kita menyampaikan kepada yang lain. Bisa juga, kita kan jadi guru juga ibu ya, di rumah. Guru untuk siapa? Untuk
anak-anak. Ya. Karena ada satu istilah ya Pak, ibu-ibu ya. Tidak akan bisa memberikan sesuatu jika dia tidak memiliki sesuatu. Ibu mau menyampaikan ilmu kepada anak, bagaimana kalau ibu sendiri tidak memiliki ilmu? Begitu ya, maka ibu ilmuin. Seperti itu. Ibu mau mengajarkan putri ibu memasak. Ibu sendiri belum bisa masak. Apalagi seorang ibu biasanya jadi referensi untuk anaknya. Kalau putrinya udah menikah, biasanya dikit-dikit telepon, "Bu, saya mau masak jantung pisang. Apa ya bumbunya?" Ya, ibu nggak tahu gimana ceritanya nih. Ibu juga belum pernah, nak, loh. Akhirnya apa? Buka di Google ya. Bertanya. Ya, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan Ibu? Santai aja Ibu, santai. Masya Allah ya. Jangan sampai ada semenang. Gak apa-apa, jadi seperti ini. Pertanyaan Ibu itu jadi ilmu juga bagi yang lain. Begitu ya. Karena biasanya, dan termasuk saya ya, biasanya ada pokok permasalahan dan oh itu dia, saya ingin tanyain juga kata temennya. Tapi saya lupa, Ibu ngingetin nih. Kadang seperti itu. Jadi silakan tanya kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyain. Mengenai, walaupun pembahasan tauhid itu luas banget Ibu nih. Kalau Ibu nanti udah masuk ke pembahasan kedua, ketiga, keempat sampai seberapa ini akan luar biasa. Ya. Di sini misal ya, kita akan bahas mengenai tentang ruqyah. Tentang apa? Ruqyah. Wah, ruqyah kan Ibu sering dengar, sering lihat. Ruqyah, gitu ya. Apa sih ruqyah? Terus ada bahasan tentang di sini sihir. Ya, tentang ilmu sihir. Terus kemudian bahas tentang nazar. Ada bahas tentang menyembelih. Ada bahas tentang bersumpah kepada selain Allah. Dan bahasan yang lainnya. Subhanallah. Akan kita bahas insyaallah bersama-sama ini. Walaupun waktunya luar biasa. Panjang. Ya. Enggak ada? Itu udah paham ya? Enggak apa-apa. Satu permasalahan kita bahas itu lebih baik dibanding banyak. Tapi Ibu tidak paham ya. Minimal itu yang pertama, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai makna dari tauhid. Ya. Dan kemudian bahwa ilmu tauhid itu atau kalimat tauhid ini bukan bahasa baru, tapi dibahas, dicantumkan dalam hadis-hadis, begitu juga qaul ulama. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan insyaallah. Gak ada Ibu ya? Ya masih canggung kali ibu-ibu. Biasanya banyak pertanyaan. Ya. Baik Ibu ya, karena memang saya memberikan waktu sampai pukul 10 dan saya bergantian dengan persiapan sholat Jumat ya. Kadang-kadang sholat Jumat saya lumayan jauh Ibu. Bagi saya harus persiapan. Sehingga mudah-mudahan waktu yang sempit ini, waktu 1,5 jam ya kurang lebih ya ini, menjadi ilmu bagi kita, penambah ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.